Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Maulinasari dengan NIM 2014050031. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Baiklah, di sini saya akan membahas dua materi. 1. Membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. 1. Pengertian ilmu. Ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Berbeda dengan iman, yaitu pengetahuan didasarkan atas keyakinan kepada yang gaib dan penghayatan serta pengalaman pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, terbitan Balai Pustaka, Jakarta, 2001, ilmu artinya adalah pengetahuan atau kepandaian. Contohnya, maka yang dimaksud pengetahuan atau kepandaian tersebut tidak saja berkenaan dengan masalah keadaan alam, tapi juga termasuk kebatinan dan persoalan-persoalan lainnya. 2. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, yang mana penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba, yang sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh oleh mata dan telinga. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau didasari oleh seseorang. 3. Pengertian filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Jadi, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan dan ketergantungan. Masuk kepada ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat ada 7. 1. Radikal. Radikal artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Radikal berasal dari bahasa Yunani, yaitu radix, yang berarti akar. Maksud dari berpikir sampai ke akar-akarnya adalah sampai pada hakikat, esensi, atau sampai pada substansi yang difikirkan. 2. Universal dan umum. Universal yang dimaksud di sini adalah berpikir secara umum atau berpikir tentang hal-hal serta suatu proses yang bersifat umum. Contohnya, jika kita memikirkan tentang alam semesta dalam lingkup galaksi Bima Sakti, maka yang dipikirkan bukan hanya satu planet bumi saja. Akan tetapi, secara umum yang terpikirkan adalah semua planet yang ada dalam galaksi Bima Sakti tersebut. 3. Koheren. Koheren artinya berpikir sesuai kaidah-kaidah berpikir yang tidak mengandung kontradiksi atau dapat pula diartikan dengan berpikir secara runtut. Runtut artinya berpikir filsafat harus berpikir dari awal sampai akhir. Misalnya, kita memikirkan tentang bumi. Si A mengatakan bahwa bumi itu bulat, sedangkan si B mengatakan bumi itu datar. Entah siapa dari mereka yang benar. Yang jelas, kalau ternyata A benar, berarti B yang salah. Sebaliknya, kalau A yang salah, berarti B benar. 4. Konseptual. Konseptual yang dimaksud di sini merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman
tentang hal-hal serta proses-proses individual. Berpikir secara kefilsafatan tidak bersangkutan dengan pemikiran terhadap perbuatan bebas yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. 5. Sistematik. Sistematik yaitu saling berhubungan antara unsur-unsur yang menyusun suatu bagian konseptual. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, para filsuf memakai pendapat-pendapat itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung maksud dan tujuan tertentu. 6. Komprehensif, yaitu menyeluruh. Berpikir secara komprehensif merupakan berpikir filsafat yang berusaha untuk menjelaskan alam semesta atau segala sesuatu secara keseluruhan. Contohnya, jika kita memikirkan tentang bumi, maka yang dipikirkan adalah apa yang ada dalam planet bumi ini, termasuk pegunungan, hutan, laut, hingga manusia sebagai salah satu penghuni bumi. 7. Bebas. Makna bebas di sini bahwa filsafat merupakan pemikiran yang bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, atau religius. Berpikir dengan bebas itu bukan berarti sembarangan, sesuka hati, atau anarki. Sebaliknya bahwa berpikir bebas adalah berpikir secara terikat. Akan tetapi, ikatan itu berasal dari dalam dan dari kaidah-kaidah dari disiplin pikiran itu sendiri.